Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani cabai bisa kaya raya mendadak jika menggunakan cara seperti ini untuk merawat tanaman cabai agar buah cabai berbuah banyak, berbuah lebat, tidak terbendung, mulus sampai panen. Kedua bahan ini saya akan racik terlebih dahulu dijadikan pupuk pelebat buah cabai, lalu akan saya kombinasikan lagi menggunakan bahan yang lainnya. Dan ini bukan hanya untuk tanaman cabai ya teman-teman, tetapi juga bisa diaplikasikan ke tanaman buah, baik itu buah kelengkeng, rambutan, kedungdung, dan juga alpukat, dan juga buah-buah lainnya. Dan seperti apa kira-kira racikannya dan bahan apa saja yang akan saya padukan dengan dua bahan ini, teman-teman tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip agar teman-teman nantinya tidak gagal paham. Dan sebelumnya tonton dulu intro dari channel SPT Garden. Oke teman-teman, sebelum kita meraciknya, jadi kita siapkan terlebih dahulu wadah yang bisa memuat air berukuran 5 liter teman-teman. Dan wadah ini bisa menggunakan wadah apa saja, yang penting bisa memuat air berukuran 5 liter ya teman-teman. Dan bahan pertama yang akan saya olah terlebih dahulu seperti ini adalah buah pace teman-teman, atau buah mengkudu ya teman-teman. Cukup satu buah saja yang sudah matang. Dan kita remes-remes seperti ini ya teman-teman. Usahakan dari buah pacenya ini benar-benar hancur, dikarenakan yang akan digunakan itu dari kadar NPK-nya dari airnya ya teman-teman. Tidak untuk semuanya digunakan. Selain bagus untuk digunakan merangsang bunga dan juga buah, dari buah pace ini mampu menghalau hama pada tanaman ya teman-teman. Pertama terutama untuk tanaman cabai dan juga tanaman buah lainnya. Oke teman-teman, sekiranya sudah selesai hancur seperti ini, kita kasih air terlebih dahulu sedikit berukuran 200 ml ya teman-teman, untuk melarutkan buah pace yang sudah hancur seperti ini. Jika petani tahu dengan cara seperti ini, saya yakin petani cabai akan kaya raya, dikarenakan menggunakan cara seperti ini menghemat anggaran yang tadinya anggaran untuk membeli pupuk dan racun hama. Nah, jika menggunakan cara seperti ini, anggaran yang tadinya untuk membeli pupuk dan racun hama itu bisa ditabungkan ya teman-teman, disimpan, lalu gunakanlah dengan cara seperti ini untuk merawat tanaman cabai kita. Tidak perlu mengeluarkan modal banyak-banyak ya teman-teman, murah meriah, tapi hasilnya saya pun juga terkejut melihat hasilnya. Oke teman-teman, saya akan gunakan wadah yang lain seperti ini ya teman-teman, dikarenakan untuk langkah-langkah berikutnya ini, di sini saya akan saring terlebih dahulu dari buah pace tersebut ya teman-teman, dikarenakan saya akan ambil dari kadar air buah mengkudunya ya teman-teman, seperti ini. Oke, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk seputaran pertanian teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing dan sekitar alam dan manfaatnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, yang sudah kita saring ampasnya kita buang saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, yang udah disaring kita ampasnya buang saja teman-teman. Nah, kita tuangkan lagi menggunakan wadah yang seperti ini. Kita tuangkan lagi terhadap wadah yang tadi ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita lanjut ke campuran bahan berikutnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, yang sudah disaring. Jadi seperti ini, kita butuhkan airnya saja, dikarenakan ketika digunakannya nanti dengan cara dispraykan teman-teman. Jadi kalau nggak disaring bisa mampet nantinya teman-teman. Oke teman-teman, sekiranya sudah selesai seperti ini, kita lanjut ke campuran bahan berikutnya. Dan bahan yang akan gunakan ini adalah Gandasil B teman-teman. Seperti ini ya teman-teman.
gandasil B, gandasil buah ya, gandasil pembuahan. Dan gandasil ini sangat penting sekali untuk tanaman ya teman-teman, dikarenakan dalam gandasil B ini bisa untuk mempercepat merangsang pertumbuhan bunga dan juga buah, agar buah itu tidak rontok teman-teman. Apalagi disandingkan dengan mengkudu ini ya teman-teman, sebagai pengganti NPK. Dan gandasil B ini saya menggunakan 1 sendok saja teman-teman, dengan takaran air sebanyak 5 liter ya. Nah seperti ini ya teman-teman, kita aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini. Nah, dan untuk bahan selanjutnya di sini saya akan menggunakan MSG teman-teman, yaitu MSG jenis Ajinomoto. Bisa teman-teman menggunakan jenis apa saja, yang penting jenis MSG. Dan MSG ini saya hanya menggunakan 1 sendok juga teman-teman, seperti ini ya. Nah cukup menggunakan 1 sendok makan seperti ini ya teman-teman. Nah saya yakin nantinya petani cabai akan kaya raya jika menggunakan cara seperti ini. Tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak untuk merawat tanaman cabai agar tumbuh subur, berbuah banyak, dan berbuah lebat mulus sampai panen. Sekali lagi saya mengulangi teman-teman, awas jangan sampai salah. 1 buah mengkudu ya teman-teman yang sudah matang, lalu 1 sendok gandasil B, dan juga 1 sendok MSG teman-teman. Kemudian dijadikan satu seperti ini, dikarenakan nantinya cara menggunakan itu sebelum digunakan kita fermentasikan terlebih dahulu sekitar 10 hari atau 2 minggu ya teman-teman. Untuk cara fermentasikannya kita membutuhkan yang namanya M4 seperti ini, M4 pertanian yang botolnya berwarna kuning, yaitu adalah bakteri yang difermentasikan. Dan jika wajib kalau menggunakan M4 ini, kita wajib untuk membangunkan dorman dari bakterinya tersebut teman-teman. Caranya kita menggunakan cara masing-masing. Jika ada boleh menggunakan molase atau tetes tebu. Jika tidak ada, boleh menggunakan cara yang lain seperti gula pasir, gula atau gula merah teman-teman. Dan banyaknya yang digunakan dikarenakan skala kecil ya teman-teman. Yang saya buat cukup menggunakan 1 tutup botolnya saja seperti ini. Walaupun berukuran skala kecil, nantinya cara pemakaian ini bisa untuk beberapa tangki spray ya teman-teman. Dan nantinya saya akan tambahkan air berukuran 5 liter. Kalau sudah selesai semua bahan yang kita butuhkan menjadi satu, diracik seperti ini. Dan cara saya untuk membangunkan dorman bakteri tersebut menggunakan molase teman-teman, karena saya kebetulan ada molase ya teman-teman seperti ini. Dan molasenya cukup menggunakan 1 sendok juga teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah kita aduk lagi seperti ini, biar molase dan juga gandasil B, pace atau mengkudu, mecin, M4 bisa bersatu seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Kalau sudah selesai, sudah digunakan jadi pupuk seperti ini. Dan untuk cara fermentasinya teman-teman, kita simpan di tempat yang teduh ya teman-teman. Baik itu menggunakan apa saja, yang penting di atasnya ada tutupnya ya teman-teman. Dan bahan selanjutnya saya akan tambahkan air sebanyak 5 liter teman-teman. Nah seperti ini. Kita tambahkan air bersih sebanyak 5 liter teman-teman. Oke. Kemudian kita aduk kembali seperti ini, agar racikan yang sudah kita kombinasikan dengan beberapa bahan bisa menjadi satu dan akan menjadi racikan yang luar biasa nantinya untuk tanaman cabai, agar cabai nantinya berbunga lebat, berbuah lebat, dan tidak rontok, dan juga bersih sampai panen teman-teman. Dan kira-kira seperti ini cara saya untuk membuat tanaman cabai berbunga dan berbuah lebat. Dan apabila teman-teman punya saran atau kritikan, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.